Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dewi dengan NIM AB231089 akan melakukan ujian stase 6 tentang penata laksanaan pertolongan pertama pada anak yang mengalami cedera. Ini sih beda. Monggo. Ini sama adiknya juga ya. Iya. Ada yang bisa dibantu? Bisa Ibu, jadi tadi anak saya itu hidungnya kemasukan petai Cina. Nah, tadi itu sudah keluar, tapi saya masih ragu Ibu, masih takut. Masih takut kalau ada yang tertinggal gitu ya? Iya Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bidan Cinta yang akan melakukan pemeriksaan ke adiknya sekaligus memberikan penjelasan terkait masalah yang dialami adik gitu ya. Ini adiknya namanya siapa? Kasih Ibu. Kavi ya. Oh, cowok ya? Iya. Umurnya berapa? Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Adiknya saya periksa dulu Bu ya, sekaligus saya cuci tangan dulu. Ayo adik kesini. Oke. Ini jenengan sudah siap ya Bu? Saya jelaskan ya. Iya. Oke, benar. Ini adiknya tadi sudah saya periksa, suhu adik juga normal, petai cinanya sudah tidak ada di hidungnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pertolongan pertama kepada adik dan bagaimana caranya gitu, nggih? Masih belum tahu ya? Belum. Oke. Pertolongan pertama itu adalah tindakan atau perawatan pertama yang diberikan kepada adik apabila adik mengalami kecelakaan atau penyakit yang terjadi secara tiba-tiba seperti itu ya. Ini biasanya dilakukan di tempat yang tidak tepat atau bukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi terjadi atau dilakukan di mana saja dengan alat seadanya gitu, nggih. Untuk jenis cedera yang bisa terjadi pada adik itu yang pertama contohnya ada kecelakaan, terus tersedak, kemasukan benda asing di bagian hidung seperti yang dialami adik tadi, terus kemasukan benda di telinga dan luka bakar atau adik mengalami luka bakar lagi. Terus langsung saja guys, saya akan menyampaikan penata laksanaan atau pengobatan yang dapat dilakukan sesegera mungkin jika adik mengalami cedera tersebut atau pertolongan pertama yang diberikan ya Pak ya. Yang pertama itu jika adik mengalami kecelakaan. Apabila adik mengalami kecelakaan terus terjadi memar di bagian tertentu, itu bisa dikompres menggunakan air dingin atau air es gitu nggih, untuk mengurangi memar tersebut sekaligus untuk menghentikan pendarahan. Terus untuk mengurangi rasa nyerinya bisa dikasih obat dan dibelikan di apotek atau dibawa ke bidan. Nah, tapi kalau misalnya memarnya itu banyak terus terjadi di bagian tulang rawan kepala, tepatnya di bagian telinga, bagian belakang atau kepala di bagian belakang, harus segera dibawa ke rumah sakit gitu nggih. Takutnya nanti ada masalah yang lebih serius. Terus apabila terjadi luka yang masih ada darahnya, nanti bisa dilakukan dengan cara dibersihkan menggunakan air bersih gitu ya Bu ya. Terus nanti untuk menghentikan pendarahan bisa menggunakan kain atau kasa dengan cara ditekan. Terus misalnya kalau adik jatuh terus sampai patah tulang, nanti penata laksanaannya atau pertolongan segeranya nanti bisa dibidai atau diperban di bagian yang cedera gitu nggih. Nanti langsung setelah dibidai atau diperban langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Terus yang selanjutnya apabila adik mengalami masalah cedera berupa tersedak, untuk penata laksanaan atau pengobatannya itu pertama dengan cara back blow. Caranya itu adik diposisikan tengkurap, terus posisi adik lebih rendah daripada badan adik gitu ya. Nanti kalau sudah posisinya nyaman, sudah betul, ditekan punggung adik menggunakan tumit telapak tangan jenengan sebanyak 5 kali. Jadi posisinya seperti ini ngoten ya. Nanti kalau sudah dilakukan penekanan sebanyak 5 kali kok masih ada obstruksi atau penyumbatan yang terjadi masih belum selesai, nanti bisa dilanjutkan dengan cara Heimlich maneuver. Itu caranya adiknya berdiri, penolong juga berdiri, yang penolong itu di bagian belakang adik, di punggungnya adik, terus melingkar seperti meleluk. Jadi tangannya yang menolong di bagian perut adik bagian bawah. Ngoten nggih, yang satu menggenggam, yang satunya dipegang gitu ya. Paham? Terus nanti dilakukan penekanan bagian perut itu ke atas, jadi membentuk huruf I sebanyak 5 kali gitu. Paham ya? Oke. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan penekanan sebanyak 5 kali, obstruksinya atau penyumbatannya masih ada, masih belum adik jalan nafasnya masih belum bagus, belum pokoknya belum keluar obstruksinya, nanti dilakukan evaluasi
di bagian mulut adik, apakah ada penyumbatan atau benda asing yang terlihat. Nanti kalau misalnya ada bisa dikeluarkan kalau memang terlihat gitu ya. Terus misalnya kok masih belum masih belum terjadi atau belum selesai penyumbatannya, nanti langsung dibawa ke rumah sakit aja gitu ya. Takutnya nanti kalau lama-lama malah memperparah kondisi adik. Terus yang selanjutnya ada pertolongan pertama apabila adik kemasukan benda asing di hidungnya adik. Nanti bisa diambil menggunakan benda yang tumpul tapi ujungnya yang lembut gitu ya. Diambil secara hati-hati gitu. Terus ada lagi pertolongan pertama apabila adik mengalami kemasukan benda di bagian telinga adik. Itu caranya misalnya kalau bendanya itu kecil, adik dimiringkan, misalnya yang kemasukan di telinga kiri, adik dimiringkan ke kiri, terus yang di bagian kanan agak ditekuk gitu nggih, bagian kepalanya, pelan-pelan aja. Terus misal kalau kemasukannya itu kemasukan serangga, dikasih baby oil atau minyak zaitun. Tujuannya untuk membunuh serangga tersebut supaya tidak menggigit atau menyengat telinga adik, karena nanti kalau menggigit atau menyengat kan otomatis akan sakit banget gitu ya. Terus yang selanjutnya apabila kemasukan biji-bijian, nanti nggak boleh dikasih air, baby oil ataupun minyak zaitun gitu ya. Nanti kalau dikasih minyak zaitun atau cairan tadi, bijinya akan mengembang dan sulit diambil gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa ngambil sendiri bisa dibawa ke rumah sakit gitu. Terus yang terakhir itu ada pertolongan pertama apabila adik mengalami luka bakar. Cara yang paling pertama itu adalah dialiri air menggunakan air bersih dan mengalir selama kurang lebih 10 menit. Tapi kalau misal tidak ada air, nanti bisa ditutup dengan kompres secara lembab. Nah, nanti diusahakan luka bakarnya itu tertutupi kain secara keseluruhan. Jadi harus tertutup semua menggunakan perban atau kain gitu ya. Terus nanti untuk mengurangi nyerinya bisa dikasih cairan lidah buaya gitu. Nah, nanti setelah sudah dapat pertolongan pertama tadi harus segera dibawa ke rumah sakit supaya mendapat penanganan yang lebih lanjut gitu ya. Jadi untuk jenis-jenis cedera tadi sekaligus penata laksanaan atau pengobatan yang dapat dengan terapkan apabila mengalami adiknya nanti bisa diterapkan di rumah gitu nggih. Saya rasa itu saja yang harus saya sampaikan. Insya Allah adik tadi petai cinanya sudah keluar, terus adik juga sudah bisa nafas lega ya adik ya. Oke, bisa ya. Ini ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan yang sudah saya sampaikan? Nggak ada ya, ini sudah paham ya. Nanti bisa diterapkan kalau misal adik mengalami masalah tersebut gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih adik. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya melakukan dokumentasi sesuai dengan hasil yang sudah didapatkan.